Mengawali tahun 2025, kita langsung disuguhkan oleh HP sejuta umat dari Xiaomi yakni Redmi Note series. Di Januari 2005, Xiaomi Indonesia membawa 4 Redmi Note 14 series, salah satunya Redmi Note 14 5G. HP ini menjadi salah satu model dengan non-pro yang cukup menarik perhatian. Salah satu hal yang cukup menonjol dari Redmi Note 14 5G adalah harganya yang murah. Selain sudah bisa menikmati jaringan 5G, HP ini juga menawarkan spesifikasi seimbang di tiap sektornya. Mulai dari performa, layar, kamera, kelengkapan hingga desain dan ketahanannya. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Redmi Note 14 5G yang sudah admin rangkum. Redmi Note 14 5G menggunakan konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Terdapat 3 kamera yang disematkan untuk menunjang aktivitas pemotretan setiap hari. Spesifikasinya ini sebenarnya tak jauh berbeda dari generasi sebelumnya yakni Redmi Note 13 5G. Kamera utamanya masih menggunakan resolusi 108 megapiksel. Hanya saja, Redmi Note 14 5G menggunakan lensa yang lebih baik dari Sony LYT600. Satu hal peningkatan yang cukup menarik di kamera ini adalah adanya fitur OIS. Fitur ini akan membantu menstabilkan saat proses pemotretan sehingga ketajaman dan detail yang ditangkap bisa lebih baik. Untuk kamera lainnya tak jauh berbeda dengan pendahulunya, ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang punya sudut pandang lebih luas. Sedangkan kamera pelengkap disematkan adalah makro 2 megapiksel yang mungkin berfungsi untuk pemotretan jarak dekat. Sementara untuk bagian depan, Redmi Note 14 5G tawarkan kamera utama 20 megapiksel. Resolusi ini sedikit lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Meski begitu, perubahannya tampaknya tak akan terlalu kentara, sebab perekaman videonya masih mentok di 1080p 30 fps. Demi mendapatkan peningkatan performa, Redmi Note 14 5G menggunakan Dimensity 7025 Ultra sebagai otaknya. Chipset ini berada di generasi lebih baru dari Dimensity 6080 yang dipakai Redmi Note 13 5G. Meski perubahan yang dimiliki tak terlalu banyak, performa yang diberikan sudah cukup lebih baik. Dimensity 7025 sendiri meliputi dari 8 inti CPU untuk menopang kinerjanya. Terdiri dari 2 core Cortex A78 dengan kecepatan 2,5 GHz untuk performa, serta 6 core Cortex A55 dengan frekuensi 2 GHz untuk efisiensinya. Untuk kartu pengolah grafisnya menggunakan IMG BXM 8256 dengan frekuensi 950 MHz. Untuk mengoptimalkan performanya, chipset ini sudah mendukung RAM berjenis LPDDR5 dengan memori internal UFS 2.2 atau UFS 3.1. Redmi Note 14 5G yang masuk ke Indonesia kemungkinan hadir dalam 2 varian, 8/128GB dan 8/256GB. Jika kapasitas storage terasa kurang, terdapat slot microSD dengan sistem slot hybrid, alias penggunanya harus memilih antara memakai 2 SIM atau 1 SIM dengan memori eksternal. Saat rilis di awal tahun 2025, Redmi Note 14 5G hadir dengan sistem operasi Android 14. Sedangkan untuk antarmukanya langsung menggunakan HyperOS. Hal ini sudah cukup baik di kelas harganya, sebab Anda bisa langsung menggunakan beberapa fitur yang hanya dipunya oleh HyperOS. Selain itu, Redmi Note 14 5G juga kabarnya mendapatkan jaminan upgrade yang cukup lama yakni 3 tahun. Dengan begitu Anda bisa merasakan upgrade hingga Android 17 di 3 tahun ke depan. Dengan catatan, penamaannya tak akan berubah dan sesuai urutan. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Redmi Note 14 5G memiliki kapasitas baterai yang sedikit ditingkatkan. Kapasitas baterainya menjadi 5110 mAh. Jika dilihat dari klaimnya, Redmi Note 14 5G ini punya baterai life hingga 1,28 hari. Untuk pengisian dayanya, Redmi Note 14 5G dibekali turbo charging 45 watt. Klaimnya mengatakan butuh waktu sekitar 57 menit untuk bisa mengisi daya hingga full. Hal ini tentu menarik, setidaknya kita tak harus menunggu lebih dari 1 jam untuk bisa menggunakan sang HP kembali. Redmi Note 14 5G menggunakan panel AMOLED yang mampu menghasilkan lebih dari 1 miliar warna. Ukurannya masih sama seperti generasi sebelumnya, yakni 6,67 inci.
Hanya saja desain bezelnya ini tampak sedikit lebih tebal dengan rasio layar ke bodi mencapai 87,4%, selisih 1,5% dari pendahulunya. Namun, saya kira hal ini bukan jadi masalah sebab Anda mungkin tak akan menyadarinya, apalagi dengan dukungan resolusi yang masih sama yakni Full HD+. Angka kerapatan pikselnya pun bisa mencapai 395 ppi yang sudah cukup baik untuk HP seukurannya. Jika bicara soal peningkatan, tingkat kecerahan layar jadi satu-satunya yang mengalami perubahan. Kali ini, Redmi Note 14 5G mendukung kecerahan layar hingga 2100 nits. Bicara soal kenyamanan, Anda akan tetap mendapatkan refresh rate 120Hz. Aktivitas seperti scrolling ataupun bermain game dipastikan sudah sangat nyaman. Hadir dengan dukungan stereo speaker membuat suara Redmi Note 14 5G ini akan terdengar lebih baik. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah dan atas bodi, bukan dimasukkan ke dalam earpiece. Hal ini membuatnya akan terdengar lebih seimbang saat mengeluarkan suara. Penggunaan stereo speaker jadi sebuah peningkatan, sebab pendahulunya Redmi Note 13 5G hanya menggunakan mono speaker. Di sisi lain, jika Anda ingin mendengarkan suara yang lebih jelas, tinggal pasang earphone kabel atau TWS. Sebab Redmi Note 14 5G masih menyediakan port audio jack 3,5 mm di bodinya. Redmi Note 14 5G menyajikan kelengkapan konektivitas dan sensor yang cukup baik. Di dalamnya terdapat port infrared yang tampaknya memang tak pernah absen untuk jajaran HP Xiaomi. Sementara itu untuk sensornya, Redmi Note 14 5G berhasil memaksimalkan penggunaan panel AMOLED pada layar. Hal ini terlihat dari penempatan sensor sidik jari yang sudah ada di bawah permukaan layar. Selain itu, tak ada yang berubah soal sensornya. Misalnya kehadiran sensor akselerometer, kompas, hingga gyro hardware yang punya respon lebih cepat. Biasanya sensor gyro ini dibutuhkan untuk mempermudah rotasi pandangan dalam game FPS seperti PUBG Mobile. Ada satu hal yang cukup menarik soal desain di seri kali ini. Xiaomi membedakan desainnya menjadi dua, desain untuk model non-Pro dan Pro. Redmi Note 14 5G memiliki desain yang sama dengan Redmi Note 14 sebagai model non-Pro. Adapun untuk desainnya, menggunakan modul kamera persegi di bagian kiri atas. Tampilan modul kamera ini tak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Namun Redmi Note 14 5G menyusun lingkaran kamera menjadi zigzag dengan dua lingkaran yang lebih besar. Desainnya ini berbeda dengan Redmi Note 14 Pro series yang menggunakan modul persegi dengan sudut membulat di bagian tengah. Di dalam modulnya juga terdapat 4 buah lingkaran yang tampaknya sedang tren untuk HP di tahun 2025. Meski begitu, saya lebih suka desain non-Pro karena terlihat lebih minimalis tapi tetap elegan. Untuk ketebalannya, Redmi Note 14 5G punya bodi sekitar 7,99 mm dengan bobot 190 gram. Salah satu peningkatan yang dimiliki di sektor ini adalah soal ketahanannya. Redmi Note 14 5G dibekali sertifikasi IP64 yang menandakan ponsel ini tahan terhadap debu dan guyuran air. Kemampuan pemotretan oleh kamera utama Redmi Note 14 5G sebenarnya sudah cukup baik, apalagi sudah dibekali fitur OIS dan Gyro AIS. Sayangnya perekaman videonya ini masih tertahan di resolusi 1080p 30 fps. Tak ada dukungan untuk perekaman 60 fps yang bisa lebih mulus saat bergerak. Selain itu, kualitas 4K juga masih belum bisa didapatkan untuk model non-Pro. Resolusi 4K hanya diberikan untuk Redmi Note 14 Pro series saja. Redmi Note 14 5G masih menyediakan slot microSD dengan sistem slot hybrid. Artinya, pengguna harus memilih antara memakai 2 SIM atau 1 SIM dengan memori eksternal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.